Nah, sekarang Bapak udah tahu belum ilmunya RDAY? Wajib bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Tahu. Nah, yang mana yang udah dipraktekin sama Bapak kalau boleh tahu? Yang itu praktekin. Bangun jam 00. Ya. Senyum. Mandi. Tapi itu ngajinya saya jadi sering ngantuk Pak gitu. Jadi nggak tamat gitu. Oh. Baru beberapa lamar gitu udah ngantuk. Nggak kuat malam. Oke. Kalau bikin buhur ada bacaannya gak? Enggak sih. Nggak ada. Ada syaratnya gak? Yang mesti dijalanin dulu sebelum meraktekin bikin buhur? Enggak, cuma bikin doang. Oh, bikin doang? Iya. Yang penting jadi gitu. Dulu alhamdulillah laku. Sekarang sepi Pak. Oke. Kalau Bapak lihat Pak, intip kenapa kok buhur sekarang sepi? Apa dukunnya udah pada mati? Biasanya setiap bulan Safar emang sepi biasanya gitu ya. Iya. Tapi dulu mah habis bulan Safar biasanya ramai lagi gitu. Tapi sekarang kok sampai sekarang belum ada pesanan-pesanan gitu. Kalau boleh tahu nih Pak, Ya. Bapak bikin buhur tuh modalnya berapa? Terus dijualnya berapa ke pedagang? Kalau ngitung modal kan saya nggak punya modal Pak ya. Kalau modal, kalau pengen kerja ada pesanan, nggak ada pesanan, ya harus banyak. Oh. Modalnya gitu. Waktu sekarang kalau ada yang pesan juga nganjuk-nganjuk Pak barangnya gitu. Bahan bakunya. Contohnya apa bahan bakunya yang nganjuk-nganjuk? Seperti minyak, buat wadah-wadahnya pakai besi kuningan. Gitu. Oh, merchandisingnya, ya, aksesorisnya gitu. Kalau buhur mah buhur kan makanya gitu-gitu aja ya. Enggak, buhur mah cuma dalamannya doang dikit gitu. Yang jadi judulnya buhur kan, itu mah nggak seberapa. Yang mahal itu bahan bakunya seperti resin. Apa? Resin kan dibungkus pakai resin. Resin? Iya. Resin buat apa? Buat membungkus di persediaan gitu, di kotak. Oh iya. Kayak di dalam kaca lah gitu Pak. Iya. Ya bikinnya kayak gitu. Kalau buhurnya mah modalnya segitu ya. Modalnya kalau pengen tiap hari misalkan kerja ada orang misalkan yang kerja 10 orang misalkan Pak ya. Berarti saya harus punya modal sekitar 200 juta gitu kalau tiap hari mah gitu. Gaji orang untuk karyawannya berapa? Kalau 10 orang tuh. Kemarin sampai 10 dulu. Karyawannya? Sekarang punya karyawan 2 orang, libur terus Pak. Itu nggak ada pesanan. Oh iya. Salahnya. Ingin maju lagi Pak, kalau soal maju lagi sih butuh syarat Pak, butuh syarat. Dulu waktu Bapak muda dosanya sedikit, tapi di usia Bapak sekarang dosanya banyak. Nah gimana nih buat ngikis dosanya? Gimana cara? Sifat 18 nggak boleh ada. Coba masih ada gak tuh sifat 18? Coba Bapak baca. Bisa gak Bapak baca? Bisa. Apa? Satu apa? Dulu ya. Ya. Satu apa bacaannya Pak? Bos buhur datang ke RDAY. RDAY pesan buhur aja ya buat manggil itu tamu-tamunya. Hah? Iya. Apel jin ya? Kalau gue taunya namanya tupal jin. Mungkin ini yang 12 mikir Pak sering ya. Mikir ya kan kebingungan gitu. Biasanya tupal jin tuh duduknya di dekat pintu. Senderan ya tuh tupal jin. Apel jin. Hah? Rambutnya putih tupal jin. Ntar kalau dia dibakar. Kalau dibilang pendendam Pak saya nggak ada. Bebas ya. Perasaan saya gitu. Cemburuan nggak Pak. Kalau mikir pasti sering Pak ini. Apa?
Mikir, kalau mikir ya sering, pasti sering. Gimana mau jalan lagi, gimana pengen punya duit kayak gitu. Mikir kan? Iya. Sering kalau kayak gitu. Coba Pak, dari 18 sifat, bos dipandu bos, tanyain. Dari 18 sifat. Iya, Pak. Pak Tupaljin. Pak Asep. Pak Asep, Pak Buhur. Iya, boleh Pak. Pak Buhur. Bahannya sembarang apa khusus pakai yang Serbuk kayu, gergaji. serbuk gergaji apa pakai serbuk apa namanya, Kalau kayu serbuk- gaharu? Kalau Gaharu. serbuk kayunya asal serbuk kayu aja. Oh, tidak harus gaharu ya? Nggak ada yang khusus Oh, gitu. iya. Tak pikir yang untuk diekspor ke Arab itu kan. Oh, itu dari pasarnya pasar Pasar dalam biasa negeri, lah, lokal ya, gitu. pasar lokal. Ya. Kalau yang gaharu kan untuk diekspor Pak ya, Iya. proses itu. Iya Bapak, dengan kondisi yang ada Bapak mikir itu pasti hubungannya dengan mikir itu kan berarti dalam kondisi yang gundah gelisah. Ya, Iya. jadi nggak tenang, mikir gimana ini, sehingga kan jadi gelisah namanya. Iya. Betul Pak ya? Iya. Jadi urutannya kan begitu. Mikir itu mesti ada hubungannya dengan kegelisahan. Kok nggak ada pesanan? Biasanya sehabis safar ini sudah ada pesanan. Ini kan tidak sekedar mikir, berarti termasuk gelisah. Nah, kalau gelisah itu akhirnya kan merenung, ngelamun, murung namanya. Betul Pak ya? Murung. Nah, dengan kemurungan yang tidak ketemu, itu akhirnya sedih. Jadi rangkaiannya seperti itu Pak. Jadi Bapak nyebutkan mikir saja, itu sudah merangkai ke sana. Dengan kesedihan yang ada, yang dialami Bapak, Pak Asep, sedih, maka akhirnya ngeluh. Aduh, dulu rame. Iya. Sekarang kok enggak ini? Kapan ini pesanan datang ini? Ngeluh enggak itu namanya Pak? Ngeluh ya? Ngeluh. Nah, dengan kengeluhan yang ada, ngeluh akhirnya timbul rasa jengkel. Mana ini menyalah-nyalahkan orang-orang yang biasanya pesen, jangan-jangan pesen ke tempat lain ini. Iya. Iya. Curiga gitu. Curiga, jengkel. Sehingga kita mancing jengkel juga. Ke karyawan juga akhirnya diomel-omelin. Gara-gara lo mungkin karyanya kemarin produknya kurang bagus ya. Besok awas produknya yang bagus. Biar ngani lagi. Memang saya sering ke anak buah gitu. Oh iya. Kalau barangnya jelek pasti saya Pasti. ngomong Pak, gitu. Oh, iya, pasti ada gini. Maka itu namanya nomor 9 akhirnya, di samping kepancing jengkel, mancing jengkel, namanya juga bawel. Baweli. Jarang-jarang kan kalau bawel itu kan gimana ini. Akhirnya karena menjadi kebiasaan bawel itu, akhirnya menurut karyawan jadi cewek. Cewek. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Jadi Ya, karena gitu, Pak, saya ya, betul ya. gitu, iya. Jadi karena kepancing jengkel, karyawan akhirnya ngomel-ngomel, ngomong salah dikit, akhirnya ngomong aja bawel. Nah, karena sudah menjadi habit dengan kondisi yang gelisah dan seterusnya tadi, akhirnya cerewet. Sebenarnya Pak, saya tidak terlalu cerewet Pak. Iya, nggak terlalu. Istri saya yang cerewet. Oh iya. Gitu. Artinya kan terkontaminasi, cerewet, ngomel. Akhirnya dengan karyawan yang seperti itu, dengan kondisi dan keadaan yang kita alami sekarang, bawaannya jadi tidak riang,
Bentar Pak ya. Haji ya. Nggih. Hah? Nggih ya. Nggih. Oh, nggih ya, punya keluar cek ya. Pupuk, nggih, nggih ya. Oke, iya siap. Oke. 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 Siap. Oke ya. Oke. Oke, siap. Oke. Iya. Siap. Lanjut. Ya, jadi dengan wajah yang kondisi yang ada itu akhirnya muka tidak bisa ceria, bawaannya cemberut karena terbawa oleh sifat tadi dan akhirnya mikir apa-apa dipikir. Akhirnya kan dengan pengaruh cemberut dan mikir itu semua apapun yang ada di nomor 13-nya komen, dikomeni, komen, apapun dikomenin. Ya, komen itu ya bicarakan tentu yang namanya komen itu cenderung negatif yang dibicarakan, energinya energi negatif kalau komen itu. Nah, dengan komen-komen yang ada itu menimbulkan rasa cemburu. Cemburu tidak mesti cemburu sama istri, kadang cemburu pada saudara, cemburu pada tetangga. Usahanya kayaknya begitu saja. Dulu usahanya dia itu saya loh ya yang modalin. Sekarang malah nggak mau nyapa saya. Dulu saya yang ngajari, sekarang dia tambah berkembang. Nah, cemburu, dia kok jadi lancar sekarang usahanya, saya kok begini. Timbul perasaan Allah kok ndak adil ya. Cemburu itu terus masuk rasa-rasa cemburu itu tidak mengandung unsur syukurnya yang kurang akhirnya. Melihat yang dilihat adalah yang dinikmati oleh orang lain. Itu termasuk cemburu. Bukan cemburu ke istrinya, begitu enggak. Gitu, Bukan itu tidak mesti, kadang ada juga ya. Karena ekonominya lagi terpuruk, akhirnya istrinya juga dilirik. Nah, timbul rasa cemburu juga akhirnya kalau gitu. Akhirnya istri kan curhat. Akhirnya bapak jadi cemburu. Itu bisa jadi, tapi tidak mesti seperti itu. Bisa karena ekonomi tetangga lebih baik, ekonomi saudara lebih baik, kita jadi merengek ngeluh kepada Allah. Akhirnya dengan kecemburuan yang ada, itu ujung-ujungnya ke nomor 15, apa itu?
kita jadi rasa dongkol, rasa dendam. Walaupun tidak terungkap ingin membalas dendam, tetapi dongkol di hati, ganjel. Rasa ini dekat dengan jengkel yang mendalam lah dendamnya itu. Jawab ya. Nah, dengan keadaan dendam yang ada, itu cenderung ucapan-ucapannya jadi ceplas-ceplos, ketus, nggak enak, dan jutek. Nah, bawaannya berikutnya adalah mukanya muka suntuk, lebih dari cemberut. Tadi cemberut kan sesaat saja kalau ketemu. Kalau bawaan sudah muka suntuk, itu sudah sendiri pun sudah bawaannya tidak cerah, tidak ceria. Ketemu orang siapapun, ketemu apapun, itu tidak ada hawa positif, hawa senangnya menjadi terkubur oleh rasa kita. Jadi orang akan terlihat dari raut wajahnya, Pak. Nah, ini energinya jadi energi yang negatif. Nah, kalau ini Bapak masih ada sifat 18 ini tertanam di hati, maka itu ibaratnya kita nanam bunga itu nggak ada bunganya, sehingga kupu-kupunya nggak akan datang. Nyambung nggak Bapak yang diterangin? Nyambung nggak? Nalar nggak? Kalau nyambung ke diri saya, misalkan kelakuan saya gitu, nyambungnya maksudnya gitu. Bukan. Paham. Oh, paham. Paham nggak yang diterangin? Paham. Paham? Paham. Oh iya. Iya. Takutnya nggak paham. Ditanya dulu, lu jangan blak langsung selesai. Paham, Pak. Paham. Alhamdulillah paham. Ulangi lagi. Paham, Pak ya? Jadi sifat 18 ini Bapak bilang satu saja, itu rangkaiannya nyambung ke semuanya. Makanya selalu dipesankan Pak Haji, jangankan 18, 10 saja nggak boleh, 5 nggak boleh, bahkan satu saja nggak boleh, karena satu akan berdampak pada semuanya. Seperti virus menyebar. Nah, kalau ini tertanam di hati kita, seperti halnya kita menanam bunga tetapi tidak keluar bunganya, sehingga kupu-kupunya tidak akan datang karena rusak, tidak pernah tumbuh. Gitu Pak. Ada lagi pertanyaan ke Pak Haji, monggo. Jadi mungkin hati kita harus bebas mungkin ya gitu, nggak ada pikiran apa-apa gitu. Ya betul. Gitu. Plong Gitu, harus gitu. Nah, jadi Bapak mesti latihan, walaupun suami istrinya cerewet, bawel, nuntut duit, mana duitnya? Kan aku mau bayar listrik. Ya. Mana duitnya? Kan aku mau bayar anak-anak kursus. Mana duitnya? Kan aku pengen belanja. Mana duitnya? Aku pengen beli anggur. Jangan beli anggur dulu. Nanti saya beliin anggur-angguran dari plastik. Tapi kalau pada saat istrinya nuntut bayar listrik, nuntut beli tabung gas, terus bapaknya ruwet di sini. Nah, itu yang hajatnya lemot. Harusnya Bapak yakin pasti nanti ada, pasti nanti ada, pasti hari ini ada. Nah, hari ini tuh sampai ntar malam jam 12 malam. Pasti hari ini ada, pasti hari ini ada, pasti hari ini ada, pasti hari ini uang masuk. Pasti ini ada uang masuk, pasti hari ini ada uang masuk. 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 Nanti ada uang masuk. Tapi kalau misalkan Bapak itu mana? Dari mana nih? Ngeluh itu katanya, ngeluh. Ah, itu jatuhnya jadi ngeluh, Bos. Nggak bisa.
Jadi jalanin aja. Syukurin aja, nikmatin aja. Nggak bisa juga pada saat istrinya nuntut, lo lihat dong, kan gue juga sepi, nggak ada orderan. Jadi berantem. Lebih baik pada saat istri begitu, kita ngucap, pasti ada uang masuk hari ini, pasti ada uang masuk. Karena ayatnya di Al-Quran, habis gelap, terbitlah terang. Bukan habis gelap, gelap lagi, gelap lagi, gelap lagi. Enggak, habis gelap, terbitlah terang. Jadi Bapak harus, pasti ada uang masuk. Pasti ada uang masuk. Pasti ada uang masuk. Istri cerewet aja. Tahu gak mau bayar listrik nih? Tahu gak mau beli tabung gas nih? Tahu gak nih? Tahu gak mau belanja nih? Pasti ada uang masuk. Pasti ada uang masuk. Pasti ada uang masuk. Pasti ada uang masuk. Nanti ada uang masuk. Tapi kalau Bapak, pusing. Apalagi tepok jidat. Nggak boleh. Cuman itu doang Pak Haji. Itu aja. Nggak ada lebih. Karena dulu Bapak udah pernah sukses. Jadi ini cuman ngulangin doang kok. Saya maunya lebih sukses dari yang dulu Pak Haji. Di usia saya sekarang, duit masuk tiap bulan 10 miliar tanpa kerja. Amin. Tanpa saya bikin buhur. Bisa asal otaknya di servis. Ibarat ban tuh di sporing. Tambah timah. Nggak boleh berpikir yang berpikir yang negatif, nggak boleh. Tapi harus positif terus. Pasti ada uang masuk. 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 Gitu. Tapi kalau Bapak, dia lagi. Kalau misalkan Pak, kalau bicaranya nggak di mulut, cuma di hati gitu. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalkan bisa bilang pasti ada uang masuk, pasti ada uang masuk. Di hati tapi gitu. Iya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokok isinya Bapak mesti gembira aja. Bapak isinya mesti gembira aja. Bapak isinya mesti gembira aja. Bapak isinya mesti gembira aja. Apa dengan gembira saya selesai? Selesai Pak. Tapi kalau Bapak nggak gembira nggak selesai. Bapak harus gembira. Gimana caranya biar gembira? Ya semenjak saya lihat YouTube ini Pak Haji, saya berusaha gitu, ya ceria-ceria lah gitu. Itu Pak Haji. Saya berusaha gitulah saya juga itu. Maksudnya? Ya berusaha gembira Pak, nggak murung gitu. Semenjak saya lihat YouTube-nya Pak Haji gitu kan ada perintah gitu. Iya. Ya laksanain gitu yang. Iya. Bisa diaksennya gampang-gampang gitu. Iya. Laksanain. Pokoknya tugas Bapak cuma satu. Ya. Jalanin, syukurin, nikmatin. Kita kebanyakan mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Kenapa ya kok kita nggak bisa dari kayak dulu lagi? Nggak bisa lah, dosa kita banyak bos. Yang bikin kita rezeki banyak tuh Pak, karena dosanya sedikit. Dan rata-rata orang yang nggak punya dosa nggak pernah bersin. Orang yang nggak punya dosa pasti nggak punya bersin. Kalau soal dosa Pak saya, nggak kehitung Pak. Lu bersin mulu. Udahlah gue sindir aja lo ya. Biasanya orang yang nggak dosa biasanya nggak pernah batuk Pak. Ngaku aja Pak, saya mah ngaku aja Pak. Mikirnya saya hidupnya bisa gini baru-baru ini Pak lah. Oh tadinya? Tadinya saya terus serang aja Pak. Mabuk oke gitu, ke cewek oke, main judi, main ayam oke. Dulu tuh itu mah waktu muda Pak, sekarang udah tua lain lagi gitu. Jadi saya teringat omongan orang tua, kalau kamu udah 40 tahun nggak mikirnya, jangan harap selamat ya. Kayak gitu ngomong orang tua. Ingat saya itu, saya langsung berhenti Pak. Hiburan-hiburan udah semua diberhentiin semua sampai sekarang alhamdulillah Pak. Sempat ke Merot? Merot? Enggak Pak. Mau apa ke Merot? Enggak tahu. Suara meletikan itu udah gitu. Enggak Pak. Enggak pernah. Pokoknya gimana caranya Bapak nggak boleh ngeluh, nggak boleh mikir, nggak boleh komen.
Gimana Pak caranya Pak? Saya udah berusaha gitu ya, tapi nggak bisa full kan. Seperti yang ini, semua kan harus jangan ada sifat seperti ini. Iya. Tuh maksudnya ini. Ya, berusaha saya juga Pak gitu. Gimana caranya supaya sifat-sifat seperti ini tidak ada di hati saya, di tubuh saya, habis misalnya gitu. Mau Pak saya itu mau. Gitu. Jadi maunya Bapak gimana? Ya kan sifat-sifat ini nggak boleh dilanggar. Nah, saya pengen dihabisin sifat-sifat kayak gini. Gitu. Nah bisa gak dihilangin? Bisa gak? Berusaha sih, sering berusaha. Tapi belum mampu semua gitulah. Iya. Belum mampu semua ini. Yang dari pikir tadi kan ya diuraikan. Jadi semua kena Pak. Itu semua kena. Kira-kira berapa lama tuh Pak ngilangin sifat itu tuh? Sifat kayak gini. Enggak semua Pak, enggak semua ada di Sifat 18 tuh yang mana tuh? Nomor berapa tuh? Paling saya kan tadi udah ngomong mikir paling Pak. Kalau orang mikir pasti Gundah, orang gundah pasti, gelisah, orang gelisah pasti, murung, orang murung pasti, sedih, orang sedih pasti, ngeluh, orang ngeluh pasti. jengkel. Itu kaitan semua Pak. ada, ya itu ada. Ya nggak boleh dong. Kalau Bapak masih ada gimana mau cair 10 miliar? Coba Ya, dihilangin. Berusaha saya juga Oh mau iya. menghilangkan. Saya kasih waktu 5 bulan bisa gak? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Insya Allah Pak bisa. Ya udah, gampang itu. Insya Allah bisa. Paksain. Ya. 5 bulan nggak boleh punya sifat 18. Ya. Cair gak Pak Haji 10 miliar? Pasti cair lah. Pasti cair. Tapi nggak boleh. Satu pun nggak boleh. Karena itu sifat setan. Pak Haji namanya manusia kayaknya punya. Makanya lo di atas manusia. Gimana Jangan Pak jadi- kalau istri saya misalkan Ya. seperti begini, Ya. apa dia juga mungkin harus seperti saya datang ke sini kan? Ya. Gitu, maunya gitu. Bos, mendingan lo aja yang praktekin. Saya sendiri. Iya. Iya. Takutnya gitu Pak, saya ngomong gitu. Istri saya kan misalkan suka ngomel-ngomel ke orang kerja gitu. Nah, takutnya saya juga jadi kebarus terbawa. Gitu, takutnya gitu. Sekarang kalau istri Bapak suruh meraktekin ilmu RDAY sifat 18, dia belum lihat buktinya, yang ada ngamuk, jadi ribut. Mendingan Bapak aja yang meraktekin ilmu RDAY. Gak apa-apa Pak, saya dulu lah. Iya, Haji Marco kan yang meraktekin juga Haji Marco sendirian. Oh, Istrinya enggak. Terima beres istrinya. Saya juga, istri saya terima beres. Bapak-bapak aja. Karena ini apa ya namanya ya? Nggak bisa Pak. Nggak bisa orang dipaksain suruh ini, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Bapak aja yang meraktekin, nanti kalau udah cair 10 miliar, baru istri kita kasih, baru dia mau meraktekin. Baru. Gitu. Kayak istri saya nih, bisa berangkat haji. Dia bilang, "Pak, kayaknya visa Puroda nggak ada yang pada terbit. Lu doang yang terbit. Lu doang yang terbit sama anak lu. Berangkat lu, terbit." Mana? Berangkat. Berangkat tuh kemarin tanggal 25. Tanggal 28, 29. Tahun 2025. Bapak juga begitu. Apa sih Pak yang dibikin lu tak yakin? Yakin, pasti berangkat. Pasti berangkat. Orang udah bayar, masa nggak berangkat? Pasti. Berangkat deh haji. Visa Furoda 2025. Bapak juga begitu. Pasti cair 10 miliar. Pasti cair. Tapi Bapak diabaikan dulu istri. Gitu. Ya kalau istrinya marah, nanya, nuntut duit, wajar lah namanya istri mah. Nggak jauh dari duit. Jadi istri itu berteman dengan duit. Jadi kalau Bapak banyak duit ya Bapak berteman sama dia. Tapi kalau Bapak nggak ada duitnya, nggak bakal bisa berteman sama dia. Kok gitu Pak Haji? Ya kan kita ngelihat
istri-istri orang. Jangan kan lihat istri kita, lihat aja istri orang dulu. Ada uang abang sayang gitu. Betul. Nah tuh bapak bisa. Iya gitu Pak. Kalau kata Haji Marco ada duit abang. Saya. Sayang. Kalau nggak ada duit abang. Itu dah. Ditendang. Gitulah Pak. Jadi bapak aja yang meraktekin ilmu RDAE. Bisa? Salah Pak. Bisa. Oke, ada lagi? Ya. Untuk sementara udah dulu lah. Gitu. Boleh. Ya. Ajarin bos. Cair 10 miliar bos. Dikasih centong keramat sama uang bibit. Iya. Dari Pak Haji untuk menarik energi positif dari kawan-kawannya dia. Nggak usah pakai bulur ya. Iya iya. Pakai bulur. Nanti kita pakai energi positifnya saja. Kita pakai klepekin teman-temannya dia sama di gosok-gosok begini untuk membangkitkan ada energi. Nanti memanggil teman-temannya dia terundang lewatnya mana? Lewatnya mana saja. Caranya Allah yang kita yakini. Itu ya. Nanti ada teksnya, Bapak bisa kembangkan kalimatnya. Ini kita contohin secara umumnya. Ada pembukaannya untuk menguatkan keyakinan kita, menghubungkan antara kita dengan anak-anak yatim, Oh, untuk iya. mengaminkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Melih pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini, yakin pasti Allah kabulkan. Itu pembukanya. Terus Bapak ajak ngobrol dia. Ganteng, pakai nama apa saja, ganteng, cantik, terserah Bapak mau apa yang bagus ya, kasih nama yang bagus apa saja namanya. Ganteng, sayangku, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Ajak mereka masuk ke almari-almari saya. Ajak mereka masuk ke rekening-rekening saya yang kesemuanya bisa saya gunakan semaksimal mungkin. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu, ganteng, sayangku, sekali lagi ya, kamu selalu undang, kamu selalu ajak, kamu selalu bawa kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja, sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Diulang-ulang, tidak sekali, beberapa kali, sampai 9 kali, seperti kita ngundang ayam, ngundang kucing, itu kan minta pus. Waktunya bebas, habis sholat boleh, waktu-waktu lain boleh, pagi, siang, sore, malam boleh disimpan. Pokoknya Bapak harus nggak boleh ada tuh yang sifat 18. Paling lama 5 bulan. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Bisa? Harus ya. Cair 10 M ya. Amin. Gak usah bikin buhur lagi ya. Gak usah bikin apel jin lagi ya. Oke, sip, terkabul. Habis? Ya. Rombongan. Oh, boleh. Ya. Yakin. Makasih. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
langsung pulang boleh ya? Mangga. Boleh. Boleh ya. Kasih Pak. Ya, jangan berantem sama istri ya. Iya, amin. Yuk. Yuk, tinggal di mana? Di Bandung Barat aja. Yuk, duduk sini. Sehari-harinya apa? Terakhir nih kan? Sehari-harinya apa, Pak? Kebetulan saya baru 1 tahun ini jadi anggota dewan Pak Ji, di Bandung Barat. Sekarang? Sekarang Oh iya. alhamdulillah jadi anggota dewan. Kenapa kesini? Mungkin belum ada rezekinya atau belum. Alhamdulillah nambah hutang gitu. Nggak apa-apa. Pengennya mudah-mudahan. Jadi SK-nya turun langsung disekolahin ke bank? Hah? sekolahin. Ya, buat- SK-nya turun kan? Iya, Anggota dewan kan SK-nya turun. betul. Langsung dibawa ke bank. Langsung Dapat duit. dapat Berapa? 1 Pak Ji, 1 M. 1 M, Jadi cicilannya berapa sebulan tuh? 26 26 juta. 26 juta. Jadi gajian dipotong tuh 26 juta. Iya. Gajian dipotong 26 juta. Betul, Dan nggak hanya bos, semuanya kan? Semua. Alhamdulillah. Nggak hanya DPR tingkat 1, tingkat 2, DPR RI pun begitu ya kan? Iya betul Pak Ji. Pada saat dilantik orang bank nunggu di luar. Betul. Kasih brosur. Betul. Oh goblok. Gimana? Karena tuntutan apa? Kebutuhan kan dulu. sama dulu kampanye. Betul. Iya, kita utang di mana-mana kan? Betul Pak Ji. Ya kebetulan ini kan banyak tim di lapangan yang bukan bekas utang yang lain-lain gitu, tapi untuk yang minta mulu dan yang lain-lain tim di lapangan. Iya. Saya usahakan biar terpenuhi, ada minjem dulu atau gimana kan. Karena malu karena jadi bukan sendiri katanya. Karena kita dibantu sama tim dan lain. Iya. Jadi usahakan Lo enak jadi anggota DPR gua yang iya gitu ya. iya. Kasih dah. Jadi usahakan ya sebisa mungkin walaupun pinjam selama untuk tim diusahakan lah gitu. Terus karena jadi sedikit-sedikit jadi numpuk. Nah sekarang datang ke dia apa hajatnya? Pertama pengen lunas utang sama ada sumber lain lah yang bisa. Sekarang kalau lunas utang sumbernya kan nggak ada, cuma dari gaji. Paling kalau dari A, B, C, D, tapi kan rawan. Nanti ngerinya lo Mudah-mudahan OTT, jangan sampai lah. Iya. Jangan sampai OTT. Bisa gak Pak Haji kalau gue supaya nggak OTT? Ya itu, kesini tuh Pak Haji. Di pagar goib bos, di pagar. Jadi nggak ada yang sirik-sirikan sama lo. Orang OTT itu kan karena kita sirik bos. Betul Pak Haji. Gue sirik sama lo, gue cari celah lo, mana nih celahnya. Tapi kalau lo pagar goib, celahnya nggak kelihatan bos. Namanya aib lo ditutup sama Allah. Iya Pak Haji. Gimana caranya? Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib, sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat barokah nggak boleh bolong, sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong, sholat taubat nggak boleh bolong. Jadi nanti aib lo ditutup sama Allah. Amin. Walaupun lo ada aibnya nggak bakal, kan ditutup. Iya betul. Tapi kalau lo nggak sedekah, nggak ibadah, ya ngeri-ngeri. Sedap bos. Bisa gak tuh bangun jam 00 senyuman di pagi tahajud baca Quran 12 juz? Insyaallah Haji. Nah udah itu aja. Sama sifat 18 ada berapa tuh sifat yang ada di lo? 1. Iya naik babisnya. Iya naik bos, yuk. Coba ada gak sifat 18 tuh? Ada Pak Haji. Yang mana? Nomor 5 kadang-kadang, nomor 2 gelisah, ngeluh. Ada berapa? Mikir. Kadang. Bisa ada berapa coba? Ada berapa? 1, 2, 3, 4 ada komen. Bisa gak diilangin nih di tahun 2025? Gua kasih waktu 5 bulan aja. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Amin. Insyaallah bisa. Udah nanti utang lo pasti lunas. Amin. Dan cair 10 miliar. Amin. Bayar utang 1 M masih ada 9 M. Amin. Balikin ke gue. Selesai. Amin. Amin Haji. Mudah-mudahan. Pengen berangkatin umroh tim lagi banyak kayaknya. Hah?
pengen ngemrohin tim ke. Ada berapa tim lo? Yang intinya mah banyak ya, sedikit-sedikit setiap tahun berapa ke depan. Langsung aja diberangkatin 100. Amin. Iya, kan cair 10 miliar. Amin ya Allah rabbal alamin. Berangkatin 100 semua, gue Amin, dukung ya. dah. Amin. Ya. Tapi lu paksain dulu, sifat 18 nggak boleh ada, paling Siap. lama 5 bulan. Siapa Haji? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Siap insyaallah. Bisa? Insyaallah. Apa lagi? Itu aja Pak Haji. Gini ada pertanyaan Pak Haji. Yang di YouTube boleh diamalkan nggak? Boleh. Saya tahu udah 2 bulan yang itu ya sedikit. Terutama sholat badiah qobliyah jangan bolong. Insyaallah itu udah. Bisa? Bisa insyaallah. Praktekin ya. Ya, siap. Ada lagi? Cukup Haji. Sip, cair 10M. Tahun ini. Kopi auto Haji. Iya dong, pasti. Ya. Ya. Yo. Toilet dong, saya mau ke toilet. Son, makan dulu Son. Ajak makan Haji Marco. Udah Pak Haji. Udah, nasi uduk? Udah. Udah. Udah Pak Haji. Gorengan? Udah, makasih.